siapa ini sebenarnya ini masuk wilayah mana, bidang apa. Nah, mestinya tidak dilakukan kalau itu berdasarkan kesempatan tidak melakukan permintaan itu. Tidak boleh melakukan permintaan itu. Nah, seandainya ahli Polda Metro Jaya menemukan satu bentuk tindak pidana ataupun aset yang berhubungan dengan tindak pidana di wilayah lain, Denpasar atau Bali, apakah Polda Metro Jaya tidak boleh meminta kepada pengadilan Denpasar untuk penetapan penggeledahan atau penyitaan? Mohon dijelaskan ahli. Oke. Jadi pertama harus dilihat dulu penetapan itu aset itu milik siapa gitu ya. Nah, mungkin hasil penyidikan sudah dapat ketahuan bahwa itu aset milik siapa. Nah, memang aset itu ada di wilayah hukum pengadilan. Pengadilan yang dari, katakanlah contoh tadi Denpasar gitu ya. Nah, memang sesuai wilayah jurisdiksinya itu ada kewenangan ada di sana. Makanya tadi kalau ada relevansinya antara dua kewenangan itu, kewenangan pengadilan, kewenangan itu, maka relevansinya yang mana? Nah, kalau ada relevansinya, maka itu bisa aja dikeluarkan. Nah, tetapi nanti pengeluarannya itu ya sesuai wilayah hukumnya dari aset itu. Terima kasih ahli, maaf. Bukan yang mengeluarkan ahli, sekali lagi mohon maaf yang mulia, tetapi yang meminta. Yang kami maksudkan yang meminta. Apakah tidak boleh Polda Metro Jaya meminta penetapan di Denpasar? Karena ada hal yang harus dilakukan di sana. Itu ya, maksud kami. Nah, ini terkait hukum acara ya. Karena hukum acara itu kan menyangkut delik lokus delik 3 gitu. Termasuk nanti diminta Pak Baik ahli. Acara, karena ya. apa? Kami menanyakan ini tadi ahli menjawab secara tegas kepada pihak pemohon terkait dengan tidak boleh. Iya, kalau dari sisi kewenangan itu, tapi kalau ada terkait dengan tadi perkara. Ahli, biar saya coba tengahi dulu ya. Ahli tadi spesifikasinya administrasi ya, dan HTN ya. Nah, ini pertanyaannya sudah mengerucut pada hukum acara pidana. Kalau ahli bisa menjawab, silakan. Tapi kalau memang tidak spesialisasi ke situ, itu hak. Ya, jadi kalau memang tidak bisa menjawab, jangan paksakan. Karena nanti siap. juga, ya silakan. Ya, siap. Makanya tadi ini kalau sudah masuk itu ke acara, mungkin nanti. Baik, terima kasih yang mulia. Mungkin ini yang terakhir terkait dengan masalah tadi ada rekan pemohon menyampaikan kaitan putusan MK, putusan Mahkamah Konstitusi. Ini sudah menjadi keilmuannya daripada ahli. Saya ingin bertanya ahli terkait dengan satu kesatuan. Tadi ahli menyampaikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu merupakan satu kesatuan antara rasio residendi, pertimbangan sampai dengan amar putusan. Karena rasio residendi lah yang menghasilkan putusan tersebut. Namun dalam satu salinan putusan di Mahkamah Konstitusi itu dalam rasio residendi dipertimbangkan. Ternyata dalam amar tidak dikeluarkan. Nah, apakah yang harus diikuti pertimbangan-pertimbangan itu atau amar yang dikeluarkan oleh Mahkamah? Mohon jelaskan. Iya, baik, terima kasih. Izin yang mulia. Jadi kalau mengacu kepada pasal 56, 57 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi nomor 24 tahun 2023, itu amar putusan Mahkamah Konstitusi itu pertama menolak permohonan, mengabulkan permohonan, atau tidak menerima permohonan. Nah, kalau mengabulkan permohonan bisa ditambahkan, misalnya permohonan kabulkan, menyatakan pasal atau berapa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, bisa ditambahkan lanjutannya tidak punya kekuatan mengikat. Nah, amar ini sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tadi tidak mencantumkan pertimbangan hakim, ya, karena pertimbangan hakimnya itu ada di tadi ya, di pertimbangan hakim. Amarnya berdasarkan pertimbangan hakim sesuai pasal 56, 57 Undang-Undang Kekuasaan Mahkamah Konstitusi itu. Amarnya menyatakan Undang-Undang Dasar itu bertentangan misalnya, tidak punya kekuatan mengikat, lalu kemudian ya seperti itu. Sehingga amar itu menjadi penyebab, pertimbangan hakim itu menjadi penyebab munculnya amar. Sehingga ini menjadi satu kesatuan interpretasi Mahkamah Konstitusi terhadap pasal Undang-Undang Dasar.
Sehingga interpretasi itu melekat pada pasal dan dia akan hidup terus interpretasi itu. Nah, akan hidup terus sehingga produk-produk legislasi itu harusnya mengacu ke interpretasi konstitusi tadi, karena MK sebagai penafsir tunggal konstitusi. Nah, di pertimbangan-pertimbangan hakim itu adalah interpretasi konstitusi yang menghasilkan amarnya undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang dasar, seperti itu. Ya, terima kasih ahli. Saya kembali kepada tadi ratio residendi yang dikatakan dibahas dalam semua pertimbangan. Tetapi kalau kita melihat putusan MK 21 terkait dengan masalah pengujian KUHAP tersebut, ya kan? Di situ dari awal dikupas terkait dengan kecukupan alat bukti, bukti yang cukup dan lain sebagainya. Nah, kaitan dengan hal tersebut dituangkan dalam amar kaitan dengan alat bukti tersebut. Nah, di mana kaitan dengan masalah yang rasio residendi, penjelasan ataupun pertimbangan terhadap bagaimana mekanisme menemukan dua alat bukti tersebut? Iya, sebenarnya itu kan interpretasi hakim ya, terhadap konstitusi. Karena di Undang-Undang Dasar pasal 28 tadi ada kata-kata setiap warga negara mendapat kepastian hukum, kemudian jaminan hukum, juga mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Nah, di putusan itu Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan ada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang di sana dua alat bukti. Nah, maka di sini asas kepastian hukum ini yang ada di pasal 28D itu menjadi dasar untuk menafsirkan makna itu. Makna kepastian hukum dan perlakuan hukum yang sama terhadap kasus pidana itu seperti apa. Nah, maka undang-undang yang sudah disetujui oleh pengadilan tidak diuji itu menjadi pertimbangan untuk mendapatkan residendi minimal dua alat bukti. Nah, makanya itu interpretasi kepastian hukum di pasal 28 dengan perlakuan hukum yang sama ditafsirkan bagi setiap orang, karena perkara yang lain juga dua alat bukti, maka ini diinterpretasikan menjadi dua alat bukti. Nah, akhirnya muncullah seperti itu dan menjadi satu putusan MK nomor 21. Tadi dalam putusan MK itu hanya alat bukti sepanjang dua alat bukti yang sah, merujuk kepada pasal di dalam KUHAP lama, KUHAP 8181. Di KUHAP lama itu yang saya baca tidak ada minimal dua. Ya, betul. Hanya kecukupan aja. Oke. Ya. Baik. Nah, makanya kecukupan berapa di Undang-Undang Pemberantasan Korupsi ada dua, di KUHAP tidak ada. Nah, lalu orang yang merasa konstitusional dirugikan mengajukan judicial review. Nah, lalu tafsir Mahkamah Konstitusi kepastian hukum dan perlakuan hukum yang sama, jangan sampai kasus korupsi di sana begitu harus dua, kasus yang lain tidak. Maka ini tidak perlakuan yang sama di hadapan hukum. Maka interpretasi Mahkamah Konstitusi menafsirkan minimal dua alat bukti, sehingga asas kepastian hukum dan perlakuan yang sama dengan hukum menurut pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 itu nanti akan terhadap pidana apapun. Maka itu menjadi satu kesatuan putusan yang interpretasi dari Mahkamah Konstitusi. Oke, baik ahli, ini mungkin pertanyaan terakhir dari kami terkait dengan hasil pengujian, ya kan, pengujian di putusan MK 21 2014 tersebut terkait dengan KUHAP lama, Undang-Undang Nomor 8 1981. Nah, sementara sekarang keberlakuan undang-undang baru, ya kan, 20/2025 sudah berlaku, otomatis secara tegas disampaikan bahwa KUHAP yang lama atau undang-undang yang lama dicabut. Nah, bagaimana terhadap undang-undang yang baru tersebut yang sekarang ini? Pasal 90 ayat 1 sudah menegaskan terkait dengan kecukupan alat bukti, dua alat bukti yang sah. Apakah itu dianggap inkonstitusional atau bagaimana? Ini masuk ke pidana ya. Jadi mohon maaf, apakah di pasal 91 itu sudah ada statement atau kata-kata minimal dua alat bukti? Begitu ya? Ada. Sudah. Nah, kalau sudah tercantum seperti itu, berarti pembuat undang-undang sudah mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 itu. Karena menurut pasal 10 Undang-Undang nomor
12 tahun 2011, materi undang-undang itu adalah melaksanakan lebih lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, rupanya pembentuk undang-undang yang KUHP baru ini sudah menerapkan nih putusan Mahkamah Konstitusi yang minimal 2 alat bukti ke dalam pasal 91. Nah, 90 tadi ya, sudah menerapkan ini masuk ke dalam undang-undang KUHP yang baru. Nah, karena memang menurut pasal 10 Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, salah satu materi muatan undang-undang adalah pelaksanaan lebih lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, berarti itu sudah melaksanakan lebih lanjut putusan nomor 21 tadi. Ya, demikian. Baik. Mungkin ada tambahan satu? Belum kesempatan dari termohon. Ya, cukup. Sementara cukup dulu yang mulia.